Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu mengenal Allah terkait dengan ilmu syariat, yaitu peraturan-peraturan Allah tentang yang halal dan yang haram, tentang tarekat, yaitu tata cara atau kaidah dalam pengamalan ilmu syariat di dalam berkehidupan, yang insya Allah nantinya akan banyak dibagikan kisah-kisah nyata manusia akhir zaman, yang mana itu tidak didapatkan dari media manapun, melainkan pengalaman pribadi dan orang-orang terdekat. Dan juga tentang ilmu hakikat, inti-inti ibadah yang pada khususnya dilakukan oleh hati. Juga berujung pada ma'rifatullah, yaitu pengenalan kepada Allah melalui Allah itu sendiri, bukan karena bacaan, melainkan tahu dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 86, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ilmu mengenal Allah maka haruslah bersumber dari Allah itu sendiri. Salah satu contohnya adalah yang sekarang ingin saya bagikan kepada Anda semua terkait dengan pengalaman saya pribadi tentang petunjuk melalui mimpi. Mimpi bukanlah hanya sebagai bunga tidur. Di dalam Islam, mimpi adalah bagian dari syariat, di mana hal itu banyak sekali dalil-dalil atau keterangan yang menjelaskan perihal mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Yusuf, di dalam surat As-Saffat, di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Riyadus Shalihin, kitab Al-Wafa, Al-Qusyairiyah, Al-Hikam, Futhul Gaib, dan mungkin yang lainnya, yang mungkin belum saya baca. Salah satu di antaranya hadis terkait dengan dalil bahwa mimpi itu adalah bukan saja bunga-bunga tidur, melainkan mimpi ada 3 macam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, maksudnya petunjuk dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi mimpi itu ada 3. Dan mimpi yang akan saya bagikan sekarang kepada Anda adalah tergolong mimpi kabar gembira dari Allah, petunjuk dari Allah. Kenapa saya katakan mimpi yang saya akan bagikan kepada Anda adalah mimpi kabar gembira, mimpi yang baik? Karena itu adalah terkait dengan keutamaan berzikir, keutamaan zikrullah, mengingat Allah. Bagaimana visual mimpi yang saya alami? Kejadian ini terjadi kurang lebih mungkin seingat saya sekitar 3 tahun yang lalu. Karena di saat itu saya seringkali mendapatkan hikmah. Di saat terjaga melihat segala sesuatu dari pandangan mata yang lahir, Allah pahamkan makna-makna yang tersirat pada ciptaan-ciptaannya. Seperti halnya ketika saya melihat kipas angin yang berdebu, saya mendapatkan hikmah tertuju pada surat An-Najm ayat 32, di mana Allah Ta'ala berfirman, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ketika saat melihat mesin ATM atau anjungan tunai mandiri, saya mendapatkan hikmah tertuju pada surat An-Nahl ayat 66.
Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Saat melihat keran air yang saya tekan, maka airnya menyembur dengan kencang. Dan saat keran tidak saya tekan, maka airnya menyembur dengan landai. Saya dapatkan hikmah dari Allah tertuju pada hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, ya, dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau SAW menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa." Jadi, ketika keran saya tekan, menyembur air kencang yang jangkauannya air itu menyembur dengan jauh, jangkauan yang jauh, itu adalah analogi, ya, orang yang diuji dengan ujian yang berat. Tekanan pada keran itu, tekanan yang kuat pada keran itu adalah analogi atau gambaran, ya, ujian yang kuat, sehingga menghasilkan semburan air yang jauh jangkauannya. Itu adalah analogi pahala besar yang didapatkan oleh orang yang lolos dari ujian yang berat itu, seperti halnya para nabi. Tetapi ketika keran tidak saya tekan, itu adalah analogi atau gambaran orang yang agamanya lemah, yang diuji sesuai dengan kualitas agamanya yang kurang tinggi, seperti halnya para nabi, sehingga menghasilkan air yang menyembur dengan landai adalah analogi dari pahala yang sedikit daripada pahala yang besar yang didapatkan dari para nabi, para rasul Allah. Nah, seperti itu sekilas penjelasan yang saya dapatkan. Itulah adalah salah satu contoh zikir tanpa huruf, tanpa suara. Ketika zikir berhuruf bersuara, maka kita melafalkan kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawat. Itu adalah zikir yang berhuruf dan bersuara. Tetapi ketika kita melihat sesuatu, lalu Allah tampakkan hikmah, dan kita memahami hal itu terkait firman Allah atau hadis Nabi, disitulah contoh zikir tanpa huruf, tanpa suara. Kita dibuat ingat kepada Allah, ingat kepada firman Allah atau hadis Nabi setelah melihat sesuatu. Kita ingat bukan karena telah melafazkan kalimat-kalimat Allah, melainkan karena pandangan kita. Ketika kita melihat sesuatu, kita mengingat Allah. Disitulah letak zikir yang lebih tinggi. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, itulah sekelumit keadaan saya di dalam berkehidupan, sehingga suatu hari saya mendapatkan visual mimpi, petunjuk dari Allah tentang keutamaan zikir, mengingat Allah. Bagaimana visual mimpi yang saya alami? Ada penampakan patung Liberty dari kejauhan. Saya melihat patung Liberty nampak dari kejauhan, jauh. Tapi penampakan yang dekat dengan saya di dalam mimpi itu adalah benda-benda yang bercahaya.
cahaya-cahaya yang indah yang tidak pernah saya lihat. Bentuk-bentuknya susah untuk dijelaskan karena tidak pernah saya lihat. Bagaimana saya bisa menceritakan kepada Anda kalau tidak pernah ada contohnya di muka bumi ini? Itulah mengenai rasa. Rasa yang dialami melalui mimpi, ya, visual mimpi, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Intinya, cahaya tersebut sangat memukau, sangat indah, dan disertai dengan suara tanpa wujud yang mengatakan Allah suka dizikiri. Maksudnya Allah itu suka diingat. Zikir itu kan artinya ingat. Dari bahasa Arab yang artinya ingat. Allah itu suka diingat. Itu visual mimpi yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Inilah salah satu contoh tanda mimpi itu dari Allah, bukan dari setan dan bukan dari pikiran saat terjaga. Maksudnya bukan mimpi dari ketika kita sering melamunkan sesuatu. Mimpi petunjuk dari Allah itu, walaupun terjadi beberapa tahun yang lalu, belasan tahun, mungkin puluhan tahun, itu tidak akan dilupakan, tidak bisa dilupakan. Seperti halnya ketika saya dulu sekolah, saat saya duduk di bangku SMP, bermimpi tentang akan digigit ular. Ya, akhirnya saya kecelakaan, tapi tidak ada luka. Saya tidak celaka fisik, melainkan hanya kejadian saya kecelakaan, dibonceng oleh teman, naik sepeda kayu, sepeda pancal, tapi saya tidak mengalami luka-luka. Nah, itu saya masih ingat sampai sekarang kejadiannya, visual mimpinya, dan juga kejadian kecelakaan yang menimpa saya. Itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait takdir yang akan terjadi. Lalu bagaimana makna visual mimpi yang saya alami, yang tadi saya ceritakan, yaitu ada visual patung Liberty yang nampak dari kejauhan dan ada cahaya-cahaya yang dekat di sisi saya. Ada suara tanpa wujud yang mengatakan Allah suka dizikiri. Allah seringkali memberikan simbol-simbol di dalam visual mimpi, dan itu tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak diberi kemampuan dalam mentakwilkan mimpi, seperti hanya yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 4. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang simbol-simbol bahasa mimpi dari Allah, yaitu rembulan, matahari, dan 11 bintang yang sujud semua kepada beliau. Yang makna mimpinya, takwil mimpinya juga ada disebutkan di dalam surat Yusuf. Itu adalah terkait dengan kedua orang tuanya dan 11 saudaranya, yang semuanya berada di dalam kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam di saat itu. Begitu juga di dalam surat Yusuf terdapat bahasa simbol mimpi yang dialami seorang raja Mesir yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Itu terkait takdir buruk yang akan terjadi. Takdir musim paceklik, musim kemarau yang panjang yang akan terjadi. Allah memberikan mimpi tersebut dengan maksud agar sang raja, begitu juga rakyatnya di saat itu, mendapatkan petunjuk agar di dalam menjalani takdir Allah berupa musim kemarau yang akan terjadi itu bisa dilalui dengan baik. Tentunya setelah takwil mimpi itu dimaknai dengan benar dan takdir dari Allah. Nabi Yusuf lah yang awalnya dipenjara di saat itu
dijadikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mentakwilkan mimpi yang dialami sang raja Mesir yang tidak tahu tentang makna mimpi. Akhirnya terjawab makna mimpi yang benar, petunjuk dari Allah tentang cara ya di dalam menghadapi musim kemarau yang akan terjadi. Itulah contoh-contoh yang terdapat di dalam surat Yusuf. Meskipun ada contoh yang lain, bisa Anda simak sendiri di dalam surat Yusuf. Lalu dengan mimpi yang saya alami, patung Liberty itu bahasa simbol dari Allah. Pastilah ada alasan kenapa Allah memberikan visual mimpi seperti itu pada diri saya. Karena apa? Saya orang akhir zaman. Maka diberikan contoh visual ciptaan-ciptaan Allah melalui manusianya, yaitu patung Liberty yang ada di akhir zaman. Hal itu terkait dengan duniawi, kebaikan duniawi yang bisa menjerumuskan manusia, bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah, karena digandengkan dengan visual cahaya yang indah yang disertai dengan suara tanpa wujud yang mengatakan Allah itu suka dizikiri. Oleh karena itu perlu saya jelaskan secara detail terkait apa yang saya sebutkan tadi. Itu terkait dengan ayat-ayat Allah di dalam firman-Nya yang beberapa di antaranya terkait dengan visual mimpi yang berupa patung Liberty. Pada hakikatnya merujuk pada firman-firman Allah yang diantaranya pada surat Al-Hadid ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Di dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Di dalam surat Muhammad ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Juga terkait dengan surat Al-Imran ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Yang baik yaitu surga. Di dalam surat Luqman ayat 33 Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Di dalam surah At-Takasur terkait dengan bermegah-megahan, hidup bermegah-megahan yang melalaikan. Ada 8 ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Sesungguhnya setiap maaf, ini tentang hadis Nabi. Jadi ayatnya sampai pada kalimat kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Di dalam hadis Nabi, hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi kalau misalkan di visual mimpi itu terkait ada patung Liberty, secara hakikat kita mengingat firman Allah yang tadi saya bacakan. Walaupun ayat-ayat yang lain sebenarnya masih banyak terkait hal itu. Cuman saya sebutkan beberapa saja agar tidak memperpanjang waktu durasi videonya. Dan dalil atau keterangan terkait visual cahaya dan suara yang berkata Allah suka dizikiri atau diingat, itu terkait dengan firman-firman Allah berikut ini. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana cara kita memahami secara keseluruhan takwil mimpi yang saya alami itu? Kesimpulannya adalah di visual mimpi itu Allah hendak mengingatkan saya dan juga Anda yang sekarang melihat video ini, hati-hati kepada duniawi yang banyak membinasakan manusia. Seperti hanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub, yang mengatakan banyak manusia itu binasa karena dunia. Nah itu anjuran Allah terkait dengan visual mimpi patung Liberty. Kenapa patung Liberty? Kita banyak mengetahui ketika orang sukses dalam hal duniawi seringkali ditunjukkan dengan mereka dengan kesuksesan duniawi yang mereka capai itu menjelajahi dunia dan berfotoria di sana di tempat-tempat yang terkenal seperti salah satunya patung Liberty. Setelah itu dipamerkan kepada publik dengan tujuan ingin dipuji sebagai orang kaya, orang sukses. Ya itulah kenapa Allah memvisualkan patung Liberty sebagai simbol keduniawian. Tentunya tidak semua orang yang berfoto di patung Liberty, di area patung Liberty itu adalah orang yang lalai. Tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat yang maha bijaksana. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Di dalam surah Al-Mulk ayat 15 tadi yang saya bacakan, Allah menganjurkan kepada manusia untuk berjalan di segala penjuru. Artinya kita diperbolehkan untuk melakukan perjalanan rekreasi, penjelajahan dunia ke segala penjuru.
tentunya tidak boleh lalai. Tidak boleh lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang diwajibkan. Boleh kita rekreasi, boleh kita jalan-jalan ke dunia barat manapun dimanapun berada, boleh, tidak diharamkan oleh agama. Allah Maha Bijaksana. Tapi khususnya pada mimpi yang saya alami itu terkait dengan anjuran untuk berhati-hati kepada hal yang bersifat duniawi. Agar apa? Agar tidak lalai berzikir, mengingat kepada Allah. Berzikir yang dimaksud di dalam mimpi itu tidak hanya dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Ya. Sholat, ibadah yang wajib itu adalah zikir yang paling utama. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang yang levelnya masih muslim, ketika mendapatkan sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seringkali lalai. Ketika mendapatkan rezeki yang banyak, biasanya setan-setan membisiki kepada mereka untuk rekreasi, jalan-jalan, sehingga dengan jalan-jalan itu akhirnya lalai melaksanakan sholat, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Karunia yang diberikan membuahkan kemaksiatan kepada Allah. Rizki yang dianjurkan untuk dipakai sarana beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, malah lalai dari kewajiban karena adanya karunia rizki yang dilebihkan oleh Allah di dalam hal keduniawian. Itu seringkali terjadi kepada seorang muslim. Jadi hal itu yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi tersebut. Benda-benda bercahaya itu adalah gambaran, simbol dari rahmat Allah. Kenapa cahaya itu diwakilkan oleh Allah atas sebuah rahmat? Karena kita tahu bahwa contoh ciptaan-ciptaan manusia yang mana ilmunya, hakikatnya semuanya dari Allah, seperti hanya pada bohlam lampu yang mengeluarkan cahaya. Lampu bisa mengeluarkan cahaya, di mana dengan cahaya itu apabila ditempatkan pada suatu ruangan yang awalnya gelap, yang awalnya kita tidak tahu ada benda apa saja di dalam sebuah ruangan itu karena gelap, maka dengan dihadirkannya bohlam lampu, dengan cahayanya itu kita bisa mendapatkan petunjuk dengan jelas. Mana itu kursi, mana itu meja, mana itu ranjang, mana itu warna hijau, merah, dan segala macam pernak-pernik yang ada di ruangan itu. Dengan jelas kita mendapatkan petunjuk karena ada cahaya bohlam lampu. Nah, itulah gambaran di muka bumi ini bahwa ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Itulah kenapa di dalam mimpi yang saya alami itu divisualkan cahaya yang dekat kepada saya, dan disertai dengan suara yang mengatakan Allah suka dizikiri. Karena ketika Allah itu sering diingat, maka Allah akan membalas mengingat kita. Dengan apa? Salah satunya adalah memberikan petunjuk. Itu sebagai wujud dari perhatian Allah kepada orang-orang yang sering berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Allah berfirman, "Aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya. Aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Jika dia memikirkan aku memikirkannya. Jika dia menyebutku di dalam jiwanya, aku menyebut dia di diriku. Jika dia menyebutku dalam level tertentu, aku akan menyebutnya yang lebih baik. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal tangan, aku mendekatinya sejauh lengan. Dan jika dia mendekat kepadaku sejauh satu lengan, aku semakin mendekat dengan jarak dua tangan yang terentang lebih dekat dengannya. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku pergi padanya sambil berlari." Yang intinya, ketika seorang hamba itu mengingat Allah, maka Allah membalas ya, dengan yang lebih baik dari yang dilakukan seorang hamba yang berzikir kepada Allah tersebut. Ya. Nah, itulah takwil mimpi yang terdapat pada visual mimpi yang saya alami. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menunjukkan perhatiannya kepada manusia yang hina ini ya, terkait dengan keutamaan zikir. Jangan sampai lalai karena dunia ya. Jangan sampai lupa tujuan manusia itu diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maka ya, kita harus mengambil hikmah dari mimpi tersebut. Walaupun yang bermimpi itu adalah saya, dan sekarang Anda dengar kisah pengalaman saya itu. Ya, karena apapun petunjuknya, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan melihat orang yang menyampaikannya, tapi lihatlah ilmunya, agar kita bisa mengamalkan ya, dari manfaat atau hikmah yang diperantarakan melalui orang lain kepada kita. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus mengingat firman Allah di dalam surah An-Nisa 79 ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Ya. Maka seperti yang mimpi yang saya alami, itu adalah nikmat dari Allah. Ketika sekarang Anda mendengarnya, maka Anda juga mendapat nikmat itu jika Anda semua meyakini bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat, itulah salah satu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah terkait dengan mimpi yang Allah ciptakan. Ya. Di mana mimpi itu terdapat tersemat af'al Allah, perbuatan Allah, ketetapan Allah, asma Allah, dan sifat-sifat Allah. Ya. Karena hal itu, yaitu mimpi, dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang beberapa di antaranya sudah saya sebutkan tadi, dan dalil-dalil atau keterangan yang lain terkait mimpi disebutkan dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda,
Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Ilmu takwil mimpi disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Di dalam surat Yusuf ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Nah, itu beberapa dalil tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Walaupun sebenarnya masih banyak dalil-dalil terkait mimpi. Bisa Anda simak di dalam kitab Sahih Bukhari. Banyak sekali contoh-contoh mimpi yang dialami orang-orang terdahulu. Begitu juga dialami Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Sahih Muslim, dan juga kitabnya para wali Allah di dalam kitab Hudul Ghaib. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga mengalami mimpi-mimpi dari Allah, petunjuk dari Allah. Di dalam kitab Al-Hikam juga ada, kitab Al-Wafa, kitab Risalah Qusairiyah juga ada. Ya, itulah saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, yang perlu kita ketahui khususnya umat Islam, bahwa mimpi tidak hanya sebagai bunga tidur, melainkan ya, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Ya, mimpi yang benar, kabar gembira. Ya, kabar gembira yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil. Yang dimaksud ganjil adalah manusia langka dalam hal ketaatan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.